Anda kembali bersama kami dalam Green Economic Forum dengan tema kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy. Dan masih bersama kami di sini kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Sarana Menara Nusantara, Bapak Indra Gunawan, langsung dari studio CNBC Indonesia, kemudian juga CEO Myota, Moshe Panjaitan, Presiden Direktur Bisnet Adi Kusma, dan juga CEO Volta Indonesia Semesta, Iwan Surya Putra. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tadi sudah sedikit begitu ya background terkait dengan sebetulnya apa sih peran yang bisa dilakukan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Tapi kita akan membedah terlebih dahulu begitu terkait dengan kondisi yang saat ini. Kalau tadi dari industri menara telekomunikasi sempat disebutkan begitu ya, bahwa sebetulnya masalahnya adalah saat ini inefisiensi. Nah, tapi kalau kita bedah lagi terkait dengan mungkin inovasi-inovasi yang bisa dilakukan atau sudah dilakukan saat ini seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi kita bicara tentang menara begitu ya. Bagaimana industri menara memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap zero emission. Langkah-langkah yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita melakukan redesign dari menara-menara itu. Sehingga kita bisa menghasilkan menara yang secara beban, karena beban menara itu akan korelasi dengan emisi. Ya. Semakin besar beratnya, maka semakin besar production yang harus dilakukan. Oke. Dan any production itu kan related dengan emission. Ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan redesign untuk menara-menara itu sehingga kita bisa menghasilkan menara yang jauh lebih efisien, tetapi dengan tetap mengedepankan safety. Tetap aman, tapi redesign-nya ini. Itu salah satu yang kita lakukan. Yang kedua adalah yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk melakukan konversi dari menggunakan sumber daya listrik yang semulanya dari PLN misalnya begitu ke solar. Ya. Misalnya untuk penerangan site-site kita convert ke solar. Kemudian lampu-lampu kita rubah juga dengan LED sehingga itu akan bisa menghasilkan efisiensi lebih. Terus kemudian yang kita lakukan juga adalah beberapa generator yang tadinya kita fully dengan diesel begitu. Kita coba convert juga sehingga menjadi hybrid. Ya. Mungkin belum 100% tidak menggunakan diesel, tapi kita melakukan hybrid dengan baterai, kemudian juga dengan diesel. Jadi itu adalah beberapa langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa mendorong mengurangi emisi. Ya. Mungkin itu. Oke, tapi sejauh ini ada nggak sih Pak tantangan-tantangan begitu atau mungkin bisa dijelaskan tadi penggunaan misalnya dari menggunakan energi fosil untuk sumber daya listrik, saat ini juga sudah bisa menggunakan sumber energi baru terbarukan. Mungkin ketika dalam fase transisi ini apakah ada satu kendala begitu? Ya, yang menjadi salah satu kendala adalah kebergantungan kita saat ini dengan energi fosil kan masih besar. Ya kami tidak tahu dari mana PLN untuk menghasilkan listrik itu ya. Tadi kalau dari beberapa data yang disebutkan tadi kan ada yang mostly masih batu bara dan seterusnya. Nah, misalnya tadi saya cerita dalam satu set menara begitu ya. Satu set menara tantangannya adalah kalau kita membutuhkan energi yang besar kapasitasnya, maka mau tidak mau kita juga membutuhkan lahan yang besar untuk solar panel begitu. Dengan baterai yang besar juga, yang sekarang terus terang nih harganya masih cukup mahal. Ya. Sehingga kami harapkan energi baru terbarukan dalam konteks zero emission itu juga dapat perhatian dari pemerintah untuk bisa memberikan insentif sehingga orang akan tertarik untuk ke sana. Ya. Karena sekarang ini kalau kita bandingkan begitu ya, menggunakan energi terbarukan fully penuh dengan menggunakan yang dari PLN begitu misalnya, itu memang masih mahal. Ya, betul. Itu mungkin salah satu yang menjadi tantangan kita sih. Oke, berarti tadi nanti bisa lagi solusinya adalah dari investasi ya. Tapi nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan investasi. Tapi kita masih membedah begitu ya masalahnya dari tiap-tiap industri. Kira-kira seperti apa sih yang menjadi tantangan untuk mewujudkan net zero emission. Saya akan ke Pak Adi. Pak Adi, dari operator telekomunikasi, Anda melihatnya sebetulnya masih menjadi masalah utama seperti apa sih, dan mungkin yang sudah dilakukan oleh Anda begitu ataupun juga perusahaan Anda untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut sejauh ini seperti apa? Ya, mungkin yang tadi dibilang seperti lahan, keterbatasan lahan itu juga mungkin salah satu yang kritikal. Mungkin kita juga banyak beberapa branch office yang kita sudah mulai evaluasi untuk menggunakan green power, menggunakan solar ya terutama, mungkin karena itu yang
bisa dapat tersedia di daerah-daerah, itu kita sedang pelajari. Tetapi yang mungkin ya yang cukup menarik adalah ada beberapa peraturan pemerintah atau PLN yang membatasi saat ini hanya beberapa persen yang boleh digunakan. Jadi bukan berarti kita bisa menggunakan 100%. Jadi ada beberapa untuk peraturan yang nanti mungkin kedepannya harus juga dirubah oleh pemerintah atau PLN. Ya. Tetapi ya mungkin ya kalau pada intinya kalau sebagai perusahaan seperti insentif itu ya karena kan memang menggunakan kalau dihitung beberapa payback period untuk menggunakan solar power juga perlu waktu ya. Mungkin kalau bisa ada insentif dari pemerintah supaya ini di speed up, supaya dipercepat, tentunya dari industri swasta pasti akan lebih cepat untuk akselerasi untuk ke arah ke green power. Oke, oke. Nah, kemudian kalau dari Mas Mose, Anda melihatnya kira-kira seperti apa sih sebetulnya masih menjadi kendala begitu ataupun juga mungkin hingga saat ini emisi yang paling besar yang dihasilkan begitu dari Anda sebagai penyedia dari layanan untuk IoT sendiri seperti apa dan solusi-solusi yang saat ini sudah bisa dilakukan atau efisiensi yang bisa dilakukan? Iya, sebenarnya kita kan juga memang sangat fokus ke green industry itu ya, di mana kita tuh mau harapannya semua end to end dari hulu sampai ke hilir, dari bidang manapun, industri atau kelistrikan dan yang lainnya itu semua lebih ke arah ke green industry ini. Sebenarnya kendala yang paling besar salah satunya adalah investasi gitu. Investasi yang mungkin lumayan berat atau besar di depannya, tetapi dampaknya ini kan menjadi sangat long term gitu. Kita untuk orang atau perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang mau kontribusi ke arah sini, kalau tidak ada hal yang pragmatis yang bisa dipegang, yang tidak kelihatan resultnya langsung, itu biasanya berat untuk melakukan investasinya. Jadi kita sih dari bidang perusahaan teknologi yang menjalankan solusi-solusi ini, kita sangat mengapresiasikan kalau kita disupport dari segi investasi tersebut gitu, maupun dari pemerintah atau dari perbankan. Dan kemarin memang kita sudah berbicara bersama beberapa perbankan yang memang mau support ke arah situ juga. Itu sih. Oke, tapi spesial untuk Mas Mose ini mungkin saya akan tanyakan lebih lanjut begitu ya, terkait dengan mungkin seperti apa sih langkah-langkah konkret. Tadi kan Anda katakan juga bahwa untuk bisnis Anda ini sendiri adalah untuk solusi begitu ya menggunakan IoT. Nah, mungkin di sini juga pemirsa CNBC Indonesia masih penasaran begitu ya seperti apa sih, karena kan ini cukup baru begitu ya, sesuatu yang belum tentu dipahami oleh orang awam begitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan mungkin konkretnya seperti apa solusi yang Anda tawarkan terkait dengan untuk energi hijau ke depannya? Ya, jadi misalnya tuh kalau misalnya yang paling gampang dijelasin mungkin industri ya. Pabrikan, manufacturing, dan industri yang mengeluarkan banyak emisi dan bisa di-track, itu sebenarnya hal yang bisa kita monitor, misalkan berapa karbon emisi yang dikeluarkan. Dan lalu untuk meng-offset karbon emisi itu, industri-industri tersebut harus melakukan investasi atau donasi ke tempat yang hijau gitu, katakanlah hutan-hutan mangrove yang seperti saya sampaikan tadi di KE Kalikupang. Jadi itu sudah salah satu cara untuk meng-offset karbon yang di-emit oleh industri untuk dengan mengutilisasikan tempat-tempat yang sudah melakukan carbon offsetting tersebut seperti mangrove, coral atau yang lainnya. Jadi kalau yang saya pelajari itu bukan hanya green ya. Kalau green itu adalah perpohonan, blue economy itu adalah yang perlautan dari koral-koral juga, lalu circular itu dari ekonominya. Kalau misalnya dari contoh ekoturism yang bisa dilakukan adalah katakan ya ini yang goal long termnya itu kalau misalkan kita melakukan transportasi gitu ya, orang-orang dari katakanlah turis dari Perancis mau visit ke Indonesia untuk melihat ekoturismnya, itu sebenarnya udah bisa dimonitor dan dikalkulasi emisi yang dikeluarkan dari pesawatnya, katakanlah dari negaranya ke Singapura misalkan, terus dari Singapura ke Indonesia, lalu pergerakan di perjalanannya juga, itu semuanya tuh sudah bisa dikalkulasi dan diperhitungkan,
Dan untuk mereka menikmati ekoturism yang kita miliki, katakanlah, itu mereka juga bisa harusnya membayar dengan nge-plant mangrove itu sendiri, atau mungkin berinvestasi ke ya tadi green blue atau circular ekonominya yang sudah mengemit atau mengoffset karbon-karbon yang diemit oleh industri dan transportasi dan yang lainnya. Oke, Kira-kira itu berarti sih yang tadi paling ya, berarti yang industri sama ditimbang-timbang ini ya. begitu ya, berapa tadi yang keluarkan. keluarkan emisinya, berapa yang digunakan, kemudian juga harus membayarnya seperti apa. Ini menarik ya kalau kita lihat untuk bisnisnya sendiri dari Mas Mose. Nah, saya akan ke Pak Adi. Pak Adi, kalau untuk motor listrik sendiri ini kan juga tadi sekali lagi saya sebutkan sebagai salah satu produk yang digadang-gadang begitu untuk bisa, Pak Iwan maksud kami ya, akan digadang-gadang begitu untuk bisa mencapai net zero emission ke depannya. Tapi mungkin dari tantangan-tantangan Anda sendiri begitu sebagai produsen motor listrik, seperti apa sih Pak sebetulnya yang bisa yang saat ini tengah dihadapi dan hal-hal yang bisa dilakukan saat ini? Iya, jadi kami di Volta itu kan motor listrik. Jadi orang selalu bertanya, lah saya kalau ngecas motor listrik, ini listriknya dari PLN kan? Sedangkan dari PLN itu kan masih nggak tahu ya di belakangnya seperti tadi menggunakan geothermal atau menggunakan batu bara atau apa. Nah kami di Volta, kami berinovasi, kami saat ini sedang membuat kontainer solar panel PLTS. Nah di solar panel PLTS ini kita desain bersama Universitas 11 Maret supaya dia bisa bertahan 24 jam tanpa sinar matahari, bisa mengecharge stasiun ganti baterai atau SPBKLU yang kita miliki. Nah, dengan teknologi ini nantinya ini kita sedang implementasi di Jakarta Barat di Kembangan. Nanti kalau ini sudah selesai mungkin sekitar 2 bulan lagi, itu semua pengguna motor Volta yang menukar baterai di lokasi tersebut itu menggunakan zero net emission atau carbon neutral ya, artinya tidak ada pembakaran fosil dalam menciptakan listrik yang ada atau dicas di baterai di lokasi tersebut, di PLTS portable tersebut. Nah, ini kita akan sebagai salah satu kontribusi dari Volta untuk pelanggan motor listrik Volta, mungkin di 1 bulan awal atau mungkin 6 bulan awal kita akan berikan gratis. Ini untuk mendorong orang menggunakan motor listrik, kapan lagi kamu nggak usah bayar untuk bertransportasi, tapi energinya sangat green gitu, karena carbon neutral. Nah ini harapannya salah satu sistem yang kita coba implementasi untuk mengajak masyarakat itu beralih ke motor listrik, motornya sudah terjangkau, teknologinya canggih, gratis pula. Jadi mudah-mudahan dengan demikian semakin banyak orang akan tertarik untuk berubah ke motor listrik. Sehingga kontribusi dari Volta ini besar, karena ini betul-betul dari PLTS, benar tenaga surya jadi listrik, masuk ke baterai, menjadi energi transportasi, sehingga sama sekali tidak ada polusi yang diciptakan atau pembakaran karbon yang diciptakan dalam menghasilkan alat transportasi itu. Oke, tapi sejauh ini untuk mungkin produksi dari baterainya sendiri, apakah masih mengalami tantangan begitu Pak? Tantangan tentunya ada ya Bu ya, tentunya kita ada tantangan, tapi kita menggunakan teknologi dan kita menggunakan kemajuan teknologi yang ada saat ini untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Seperti tadi salah satunya baterai ya. Namun kami juga memiliki berbagai macam inovasi lainnya. Kami bekerja dengan beberapa universitas juga di Indonesia untuk menyediakan kedepannya itu motor listrik yang lebih bagus lagi, Bu. Oke, baik. Oke, ini semakin seru ya diskusi kita, dan nanti usai jeda kita akan membahas seperti apa sih untuk terkait dengan investasi, tantangannya saat ini untuk mendapatkan investasi, dan juga mungkin potensinya ya untuk pendanaan begitu ya. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali diskusi kita usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia.